perhatikan slide berikut ini ya. Kita belajar tentang kartilago. Ya, tadi sampai ini ya. Di sini ada perikondrium. Terus, nah ini ciri khasnya yaitu matriksnya pucat, selnya berbentuk fusiform atau gepeng. Terus ini dengan perbesaran kuat ya. Yang tadi itu perbesaran lemah. Nanti digambar seperti ini, terus perbesaran kuat digambar seperti ini. Ini ada kondrositnya, bentuknya fusiformis atau gepeng. Terus kemudian ada lakuna yang berisi kondrosit. Nah, kemudian yang kedua adalah kartilago hialin. Tolong dicatat, nanti yang digambar ada 5 ya. Pada lembar kerja itu hanya ada 4 kotak untuk kartilago, maka ditambah sendiri ya. Yang tidak ada apa ditambah sendiri kotaknya. Nah, ini adalah kartilago hialin. Kartilago hialin terdiri dari ini ya, diselubungi oleh perikondrium yang kemudian ada bagian atau lapisan fibros, itu terdiri dari jaringan ikat, dan lapisan selularis atau chondrogenikum itu terdiri dari sel-sel chondroblas ya. Kemudian yang chondroblas itu letaknya di tepi-tepi ini dekat perikondrium. Terus dia akan mengalami proses menjadi kondrosit yang di tengah ini ya. Di tengah itu sudah jadi kondrosit. Kemudian dengan perbesaran kuat ya, dengan perbesaran kuat ini tampak, mati listrik. Sebentar. Mati listrik. Sebentar, saya tethering dulu. Ya, kita lanjut di rectus osseus atau jaringan tulang ya. Nah, kalau kita baiklah, pada kartilago hialin tadi ada perikondrium. Perikondrium tadi terdiri dari bagian yang bersifat fibros atau jaringan ikat dan bagian yang bersifat selularis terdiri dari chondroblas yang berada di tepi. Nah, chondroblas ini nanti akan berkembang menjadi kondrosit yang nanti ini letaknya berada di tengah. Nah, kondrosit yang mempunyai ukuran yang sama karena hasil pembelahan ini disebut agregatio chondrositus. Selnya isogen, artinya sama besarnya. Nah, ini berderet-deret, ada yang 2, ada yang 4 ya. Jadi yang sudah jadi kondrosit tapi belum lepas membentuk agregatio chondrogenikum atau agregatio selularis ya. Kondrositus bentuknya bulat, letaknya di dalam lakuna kondrosit ya, lakuna chondrogenikum atau lakuna kondrosit. Ini salah ya, bukan kondrosit tapi chondroblas ya. Chondroblas yang letaknya di tepi ya, pipi. Terus kalau sudah jadi kondrosit itu menjadi bulat dan letaknya di tengah ya, jangan sampai keliru ya. Kemudian kondrosit itu letaknya di dalam lakuna chondrogenikum atau lakuna kondrosit ya. Ini ada lakuna. Terus dilindungi oleh matriks teritorial.
adalah matrik yang langsung melindungi satu kondrosit atau satu agregasio kondrogenikum atau agregasio selularis yang langsung nempel di agregasi atau sel kondrosit, itu namanya matrik teritorial ya. Kemudian matrik yang berada di antara kondrosit satu dengan yang lain atau agregasi satu dengan yang lain disebut matrik interteritorial. Sudah jelas ya? Nah, ini adalah sama ya, kartilago hialin dengan pewarnaan yang lain, tapi nanti digambar satu saja yang berwarna pink ini aja ya. Ini perbesaran kuatnya seperti ini dan perbesaran lemahnya seperti ini. Jangan sampai keliru ya. Kemudian ini perbesaran kuatnya seperti ini tapi utuh ya. Ini perikondriumnya. Terus di sebelah sini juga ada perikondriumnya, juga digambar bentuknya seperti ini, tapi detailnya, gambar detailnya seperti ini. Ini adalah lakunanya, Mbak. Ini lakunanya, ini kondrositnya. Terus ini matrik teritorial, terus yang ini matrik interteritorial. Ini kondroblas atau kondrosit muda, letaknya di tepi-tepi ya, bentuknya pipih. Kalau yang sudah menjadi kondrosit itu bentuknya bulat, letaknya di tengah ya. Jadi matrik apa itu, lakuna kartilaginea, kalau yang membungkus apa itu, yang menjadi tempatnya kondrosit itu disebut lakuna kartilaginea. Nah, ini juga masih kartilago hialin, tapi nanti yang digambar yang yang pink aja, karena nanti akan mirip dengan kartilago elastika ya. Yang kartilago hialin digambar yang pink. Nah, ini juga kartilago hialin. Nanti untuk perbesaran kuatnya sel-sel agregasio ini digambar seperti ini ya. Ini ada 4, ini belum pisah ya. Ini agregasio kondrogenikum ya. Kondrositnya letaknya di dalam lakuna. Ini matrik kartilaginea, matrik interteritorial. Kalau yang langsung berdekatan dengan agregasi atau kondrositnya, ini matrik teritorial. Kalau yang antara satu agregasi dengan yang lain, matrik interteritorial. Jangan sampai lupa ya. Nah, yang selanjutnya adalah kartilago elastika. Nah, pada kartilago elastika sama ya sebenarnya, strukturnya sama ya dengan kartilago hialin. Hanya saja pada kartilago elastika ini mengandung serabut elastin yang warnanya hitam ini ya. Bagian-bagiannya sama, dari perikondrium, terdiri dari jaringan lapisan yang fibrosa dan lapisan yang selularis. Yang fibrosa terdiri dari jaringan ikat yang di luar ini ya, nanti ditunjuk dengan anak panah yang pas. Terus yang lapisan selularis itu di tepi ini ya. Ini berupa sel-sel kondroblas. Kemudian bagian selanjutnya sama dengan kartilago hialin. Ini nanti juga digambar supaya dapat membedakan antara kartilago hialin dan kartilago elastis. Ini perbesaran kuatnya ya. Ini satu kondrosit. Ini satu kondrosit. Terus yang masih 4 bergandengan ini adalah agregasio kondrogenikum atau agregasio selularis. Kemudian yang mepet langsung menempel di
agregasi atau kondrosit itu namanya matrik teritorial. Sedangkan yang diantaranya itu interteritorial. Jadi sama persis ya dengan yang kartilago hialin tadi. Bedanya hanya ini, yang berwarna hitam-hitam ini adalah serabut elastis, yang ini halus berwarna hitam. Kalau yang blok-blok ini adalah matrik interteritorialnya. Jelas ya? Nah, ini adalah nanti perbesaran lemahnya digambar seperti ini ya. Persis. Terus kemudian diberi anak panah dengan keterangan sesuai yang sudah saya jelaskan. Nah, perbesaran kuatnya digambar seperti ini persis ya. Nanti diberi keterangan semua. Keterangannya antara lemah dan kuat boleh cukup satu saja. Yang penting baik di lemah maupun kuat juga diberi anak panah ya. Sesuai dengan nomornya, sesuai dengan nomor di keterangan. Ini ya. Ini kondrositnya yang di dalam, ini yang putih ini adalah lakunanya, terus matrik teritorial, matrik interteritorial. Nah, ini adalah serabut elastisnya, ya, warnanya hitam. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya adalah kartilago fibrus atau kolagen. Ya, kolagenosa, cartilago fibrosa atau kolagenosa. Ini ciri khasnya susunannya itu ya, matrik-matriknya itu tersusun seperti susunan bulu ayam. Pernah ya melihat bulu ayam itu saling apa ya ini? Saling ini seperti inilah pokoknya ya. Ini garis tengahnya itu, terus ini arah dari bulu ayamnya itu mirip ya seperti bulu ayam. Nah, kartilago fibrosa atau kolagenosa ini merupakan kartilago yang tidak mempunyai perikondrium. Kalau yang hialin, embrional, hialin, elastis tadi mempunyai perikondrium yang lengkap ya. Diingat ya, ini untuk yang fibrus atau kolagenosa itu tidak mempunyai perikondrium. Kondrositnya terdapat di dalam lakuna kartilaginea, sama ya. Nah, ciri khas yang lain di sini adalah terdapat serabut kolagen ya. Jadi bedanya dengan kartilago elastis tadi, kalau pada kartilago kolagenosa atau fibros itu serabutnya adalah serabut kolagen. Nah, nanti perbesaran lemah digambar seperti ini persis. Kuatnya ini ya. Kuatnya akan lebih jelas, ini adalah sel kondrositnya. Terus ini nukleus nukleolus. Nah, ini serabut serabut asbestos, ini salah judul kali ya. Ini yang kolagenus, ini fibros kolagenosa. Ini salah keterangan ya, Dik ya. Bukan serabut asbestos tapi serabut kolagen. Nanti tolong di edit sendiri ya. Nah, ini yang fibros cartilaginea tadi, cartilago fibrosa atau cartilaginea tadi. Lah, ini yang berkelok-kelok ini adalah serabut kolagennya ya. Terus yang bulat-bulat ini adalah lakuna dan di dalamnya ini adalah kondrosit. Nah, ini perbesaran kuatnya, tapi nanti gambarnya pink ya, warnanya pink ya. Perbesaran kuatnya ini ya, satu lakuna, ini kondrositnya. Terus yang tipis-tipis apa ini seperti rambut ini adalah serabut kolagen ya. Jadi ciri khasnya itu terdapat serabut kolagen. Namanya kan serabut kartilagine, apa kartilago fibros atau kolagenosa. Maka di dalamnya terdapat serabut kolagen. Itu sebagai ciri khas ya, Dik ya. Nah, kemudian
Cartilago cum fibre asbestosa. Cartilago cum fibre asbestosa itu ciri khasnya yaitu terdapat serabut asbestos. Nah, ini ya yang betul di sini, serabut asbestos. Ada juga serabut kolagen, tapi yang dominan adalah serabut asbestos. Kemudian serabut isogen membentuk agregatio selularis. Ini yang sel yang masih normal. Nah, sel yang masih normal ini nanti akan rusak, mengalami degenerasi, terus menjadi serabut asbestos ini ya, menjadi serabut asbestos. Ini masih sel yang normal, Nah, terus nanti akan menjadi, kalau sudah mengalami degenerasi, akan menjadi serabut asbestos ya, serabut asbestos yang ini, yang sudah rusak seperti ini, tidak kelihatan intinya, tidak kelihatan lakunanya, ini akan menjadi serabut asbestos. Ini sebagai ciri khas dari Cartilago cum fibre asbestosa ya. Nah, ini perbesaran lemah nanti digambar seperti ini, terus yang kuat seperti ini. Ini sel yang masih normal tadi, masih kelihatan nukleus, nukleolus, lakuna, ya, kondrositnya. Terus yang sudah rusak menjadi serabut asbestos, kira-kira seperti ini. Nanti ditunjuk aja di perbesaran kuat, ditunjuk serabut asbestosnya, ya. Nah, baiklah, ini untuk yang Cartilago. Tolong rekamannya di pen apa itu?